Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa dengan saya Nisa Kurniasari. Kali ini kita akan belajar bersama mengenai himpunan. Sebelum kita masuk pada materi, mungkin adik-adik akan bertanya, kenapa sih kita perlu belajar himpunan? Jadi, himpunan itu bisa dikatakan sebagai kelompok. Dalam kehidupan kita, manusia itu dikelompokkan berbagai macam sesuai dengan tujuan kita. Nah, dengan kita belajar mengenai himpunan ini, secara tidak langsung kita juga belajar tentang bagaimana kita memilih kelompok yang baik sesuai dengan tujuan kita. Terdengar seru bukan? So, let's get started. Kelompok, grup, gerombolan, maupun kumpulan itu dikatakan sebagai himpunan. Tetapi tidak semua bisa dikatakan sebagai himpunan. Kenapa? Karena himpunan itu merupakan kumpulan dari beberapa objek yang didefinisikan secara jelas. Ingat ya, secara jelas. Untuk lebih mudahnya, kakak punya contoh. Silakan diperhatikan pada layar ya. Yang pertama adalah kumpulan siswa kelas 7D. Nah, di sini dikatakan sebagai himpunan. Sedangkan yang nomor kedua adalah kumpulan laki-laki di kelas 7D. Ini juga himpunan karena dia terdefinisi secara jelas. Sedangkan yang nomor 3 adalah kumpulan siswa pandai di kelas D. Kenapa tidak dikatakan sebagai himpunan? Karena di sini pandai itu memiliki standar yang berbeda-beda setiap orang. Jadi tidak didefinisikan secara jelas, maka tidak bisa dikatakan sebagai himpunan. Kemudian coba tebak dari pernyataan-pernyataan di samping, manakah yang termasuk himpunan dan manakah yang bukan termasuk himpunan? Kakak kasih waktu 10 detik ya. Gimana? Udah lewat 10 detik ya? Jadi pastikan kalian punya jawabannya. Nah, sekarang ini nih jawabannya. Yang pertama dikatakan sebagai himpunan karena atlet itu pasti memiliki jumlah. Sedangkan yang kedua adalah mata pelajaran yang sulit. Sulit itu setiap orang berbeda-beda. Standar kesulitan dari seseorang pasti juga berbeda-beda sehingga dikatakan sebagai bukan himpunan. Dan yang ketiga adalah kumpulan mata uang di dunia. Pasti jelas ya ini. Jadi dikatakan sebagai himpunan. Sudah jelas kan mengenai pengertian himpunan? Selanjutnya kita akan membahas mengenai penyajian himpunan, kemudian dilanjutkan dengan himpunan kosong dan semesta, kemudian kardinalitas himpunan, dan yang terakhir adalah yang pertama adalah penyajian himpunan. Sama dengan makanan, himpunan itu juga bisa disajikan. Nah, penyajiannya ini ada 3. Yang pertama adalah menyebutkan anggotanya. Bisa dilihat di samping. Contohnya adalah A sama dengan 2, 3, 5, 7. Dan contoh kedua adalah B sama dengan A, I, U, E, O. Oke, kemudian kita juga bisa menyajikan himpunan dengan menulis sifat-sifat setiap anggotanya. Nah, dari contoh yang pertama tadi, A itu merupakan himpunan bilangan prima yang kurang dari 10. Kemudian yang B adalah himpunan huruf vokal. Sudah jelas ya? Kemudian yang ketiga dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, di sini A adalah X, di mana X adalah bilangan prima kurang dari 10. Sedangkan yang B adalah Y, di mana Y adalah anggota huruf vokal. Sudah jelas? Kita lanjut pada himpunan kosong. Jadi, himpunan kosong itu merupakan himpunan yang tidak memiliki anggota, sehingga dikatakan himpunan kosong. Nah, simbolnya bisa dilihat pada layar. Untuk mempermudah, contohnya adalah misalnya saya punya A. A itu adalah himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Coba ditebak, ada nggak bilangan ganjil yang habis dibagi 2? Pasti nggak ada kan? Jadi dia merupakan himpunan kosong. Yang kedua adalah himpunan kosong.
Himpunan kosong ini merupakan himpunan yang memuat semua anggota yang dibicarakan. Contohnya adalah saya punya A yang memuat 1, 2, dan 3. Jadi himpunan semestanya adalah S sama dengan himpunan bilangan bulat, atau S merupakan himpunan bilangan cacah, atau S merupakan himpunan bilangan real. Pasti kalian udah tahu ya apa itu bilangan bulat, apa itu bilangan real, apa itu bilangan cacah. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kardinalitas himpunan. Ada yang tahu apa itu kardinalitas himpunan? Jadi kardinalitas himpunan itu merupakan banyaknya anggota yang ada pada himpunan yang dibicarakan. Nah, misalnya tadi saya punya A sama dengan 1, 2, 3. Maka kardinalitasnya bisa ditulis NA sama dengan 3 karena dia memuat 3 anggota. Cukup jelas bukan? Coba diperhatikan pada layar. Di situ kita lihat ada kotak yang berisi lingkaran, ada huruf dan juga ada angka. Di dalam lingkaran tersebut ada beberapa angka, yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, dari angka-angka tersebut itu disebut sebagai himpunan dari A. Sedangkan angka yang ada di luar dari A itu masih masuk dalam himpunan semesta. Dari diagram Venn tersebut dapat kita nyatakan yaitu A adalah 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan S adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Kemudian dari diagram Venn tersebut kita bisa mengetahui kardinalitasnya. Berapa kardinalitasnya? Yaitu ada 5. Kemudian untuk memperjelas kalian bisa latihan pada soal yang ada di samping. Setelah kalian bisa menjawab, coba cocokkan dengan jawaban berikut ini. Sudah jelas ya mengenai topik pembicaraan kita kali ini. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat and see you next time.